There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Hasanah, mahasiswa dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik penting yaitu istinbat hukum Islam. Apa itu istinbat? Bagaimana cara melakukannya? Yuk kita pelajari bersama. Selanjutnya, pengertian istinbat. Secara bahasa, istinbat berarti menggali, seperti menggali air dari sumur. Sedangkan secara istilah, menurut ulama besar Wahbah Az-Zuhaili, istinbat adalah proses menggali hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yaitu orang-orang yang sudah dibebani kewajiban syariat. Beliau menyebut dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh bahwa al-ahkam hiya samaroh al-istinbat wa hiya al-muta'alliqoh bi af'al al-mukallafin. Yang artinya, hukum-hukum adalah buah dari proses istinbat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan menurut Muhtim Humaidi, istinbat adalah upaya menarik hukum dari Al-Quran dan Sunnah melalui proses ijtihad. Jadi, istinbat adalah jalan penting dalam menentukan hukum Islam dari sumber-sumber dasarnya. Selanjutnya, dasar hukum istinbat. Dasar hukum istinbat berasal dari 4 sumber utama Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan qiyas atau analogi hukum. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi landasan istinbat adalah Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'im faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika ada persoalan, umat Islam diperintahkan untuk kembali kepada sumber utama, Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, hasil atau produk istinbat. Menurut Amir Syarifuddin, hasil dari proses istinbat adalah hukum syar'i, yaitu ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, khususnya mukallaf. Hukum syar'i ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Contohnya, sholat 5 waktu adalah wajib, berpuasa di hari Senin adalah sunnah, mencuri adalah haram, makan makanan yang tidak menjijikkan tapi dibenci adalah makruh, dan memakai pakaian warna putih adalah mubah atau boleh-boleh saja. Selanjutnya, cara melakukan istinbat. Lalu, bagaimana cara melakukan istinbat? Menurut Rina Juliana dan tim, dalam Usul Fikih 2 ada beberapa langkah penting. Yang pertama, menguasai teks agama seperti Al-Quran dan hadis, memahami bahasa Arab, menganalisis teks-teks tersebut secara mendalam, menggunakan analogi atau qiyas, mempertimbangkan kemaslahatan atau istislah, berdiskusi dan berijtihad bersama para ahli, melakukan kajian kritis terhadap kondisi kontemporer, serta mempertimbangkan etika dan moralitas Islam. Dari sini kita tahu bahwa istinbat bukan hanya soal hafal ayat, tapi juga soal analisis, logika, dan tanggung jawab ilmiah. Selanjutnya, hubungan istinbat dan metode ilmiah. Menurut Rifai Abu Bakar dan Aryadi, metode ilmiah menghasilkan fakta dan data, sedangkan istinbat mengelola fakta itu dengan dasar syariat untuk menghasilkan hukum Islam. Contohnya begini, ada fenomena sosial yang diteliti secara ilmiah, lalu para ulama menganalisisnya menggunakan metode istinbat untuk menentukan hukumnya dalam pandangan Islam. Selanjutnya, istilah-istilah terkait. Dalam pembahasan istinbat, kita juga perlu memahami beberapa istilah penting di antaranya, yaitu ifta, memberikan penjelasan kepada orang yang bertanya. Fatwa, jawaban resmi dari seorang ahli hukum Islam atas pertanyaan tertentu. Ittiba, mengikuti pendapat seseorang dengan mengetahui dasar hukumnya. Talfiq, menggabungkan pendapat ulama tanpa tahu dalilnya. Taklid, mengikuti pendapat ulama tanpa menyelidiki sumber hukumnya. Mazhab, metode atau jalan pikir seseorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Kesimpulannya, istinbat adalah proses penting dalam menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Dengan metode ilmiah dan syar'i, proses ini melibatkan banyak keahlian,
tanggung jawab, dan tentu saja keikhlasan dalam menuntut ilmu. Dengan memahami istimbat, kita jadi tahu bahwa hukum-hukum Islam tidak asal jadi, tapi digali dengan hati-hati dan ilmiah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau videonya membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.